saya Dashlar. Di video kali ini aku mau sharing sedikit cerita tentang pengalaman aku wawancara online interview tahun lalu. Jadi waktu itu tanggal 22 Agustus aku dapat email interview bahwa tanggal 27 Agustus ini aku akan diinterview. Tanggal 26-nya aku dapat link Microsoft Teams. Jadi wawancara online ini lewat Microsoft Teams. Tanggal 27-nya aku wawancara. Tapi ada yang bikin aku sedikit bingung karena di TBBS ini kan waktu kita dapat pengumuman bahwa kita akan wawancara, kita nanti klik hadir atau tidak hadir. Nah di TBBS ini tulisannya jam 3 sore, tapi kalau di email tulisannya jam 7 malam. Jadi aku udah standby di depan laptop itu dari sekitar jam 2 atau jam setengah 3 sore, tapi udah jam 4, jam 5, jam 6 pun interviewernya ini nggak ada. Pas jam 7 malam, 7:10 malam itu interviewernya baru datang. Jadi ternyata yang di TBBS ini itu jam Turki, tapi kalau di email ini jam Indonesia. Jadi kalian itu harus sering-sering banget ngecekin email, karena aku ini baca emailnya tuh telat. Kan dapetnya tanggal 22 Agustus, aku baca tanggal 24 atau 25 Agustus ini aku baru baca emailnya. Karena waktu itu juga aku lagi ospek di salah satu kampus swasta, jadi aku nggak kepikiran email. Padahal sebelumnya aku tuh cekin emailnya terus gitu, karena notif email tuh nggak masuk. Jadi ya mau gak mau harus ngecek email berkala. Tapi pas aku lagi semangat-semangatnya ngecek, malah nggak datang. Giliran aku lagi gak semangat ngecek email ini malah datang dan aku telat bacanya. Pas dapet email ini aku langsung nonton tentang interview YTB tahun sebelumnya itu kayak gimana. Terus aku catat sedikit beberapa pertanyaannya dan tips-tips dari Wordy sebelumnya. Dan juga aku cari di Google, kalian cari aja kata kunci pertanyaan interview beasiswa. Nanti itu bakal muncul banyak website, banyak blog, itu bisa kalian baca-baca dan kalian bisa punya gambaran kira-kira nanti pas interview YTB ini pertanyaannya akan seperti apa. Nah aku kayak gitu. Dan juga kan kita ini interviewnya akan pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Turki, kalian pakai bahasa Inggris. Kalau untuk interview pakai bahasa Indonesia itu boleh atau enggak? Tahu aku ini nggak bisa ya, karena interviewernya ini kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau aku sih kemarin pakai bahasa Inggris. Jadi kalian list pertanyaannya, kalian bisa langsung translate tuh pertanyaannya, terus jawabannya kalian pun kalian pakai bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalian udah punya list pertanyaan sama list jawaban kalian buat persiapan wawancara nanti. Habis itu kalian bisa minta bantuan kakak, adik, teman, atau orang tua untuk pura-pura jadi interviewer dan kalian ini ngejawab pertanyaan dari interviewernya. Kenapa kita harus latihan? Karena biar kita ini listeningnya bagus, terus juga pas kita speaking tuh kita gak terlalu grogi karena udah terbiasa pas latihan. Kalau aku kemarin itu aku minta tolong temen aku, jadi kita VC gitu, VC. Terus temanku nih jadi interviewer dan aku jadi orang yang diinterviewnya, of course ya. Terus jadi aku kirim list pertanyaan aku sama jawaban aku ke temen aku ini, dan temen aku ini yang bantu ngecekin gitu. Jadi kalian bisa juga minta tolong teman kalian kayak gitu. Karena nanti pun aku belum tahu juga tahun ini tuh online atau offline. Kalau misalnya nanti online, kalian bisa ikutin caraku. Dan kesalahan aku selanjutnya itu waktu itu kan aku kan pakai laptop waktu itu. Laptop itu kan kameranya nggak bagus ya, laptopku ini kameranya nggak bagus. Terus aku nih ngide gitu, jadi aku nyari gimana caranya biar kamera HP ini bisa jadi kamera laptop gitu kan, jadi disambungin gitu. Dan aku nyoba ada aplikasi namanya Droidcam, aku cari-cari juga di YouTube cara makanya gimana, tutorial, dan itu berhasil. Aku nyoba waktu itu VC lewat Line pakai yang Droidcam ini, dan itu berhasil. Tapi pas lagi di Microsoft Teams itu gagal total. Jadi interviewernya udah masuk, tapi pas udah mulai interview nih suaranya tiba-tiba nggak ada suaraku. Ternyata suaranya keluarnya lewat HP, jadi suaranya kecil. Jadi banyak banyak error gitulah. Jadi kalau misalnya kalian mau kayak aku gitu, ngide-ngide gitu, kalian harus bener-bener ngecek apakah ini berfungsi dengan baik atau enggak. Jangan sampai kayak aku, itu udah kesalahan ketiga aku ya kayak gitu.
Terus udah aku akhirnya masuk ke ini ya, ke link ke Microsoft Teams. Jadi aku saranin kalau kalian nih, waktu itu kan aku belum tahu Microsoft Teams itu cara makanya gimana, apakah aku harus pakai atau gimana tuh aku dulu nggak tahu. Jadi aku juga nyoba sama temanku, tapi tetap aja nggak tahu caranya. Akhirnya aku cuma nunggu aja di depan link yang udah diklik. Jadi linknya udah aku klik, aku tunggu berjam-jam di depan situ. Dan waktu itu ada kesalahan aku pertama tadi, kesalahan pertama tuh aku nggak ngecek email berkala. Terus yang kedua, aku bikin listnya setelah dapat list pertanyaannya setelah dapat invitation email. Seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya kalian harusnya tuh sering cek email berkala dan kalian udah bikin list pertanyaan tuh dari sekarang gitu, biar nanti pas ngejawab tuh nggak kagok, nggak kaget gitu. Terus jam 7:10 aku masuk. Kalau di jadwal itu dari email aku dapat jam 7 malam sampai jam 7:15. Tapi pada kenyataannya jam 7:10 baru masuk dan itu selesai sekitar 25 menitan karena aku ada kendala-kendala tadi. Jadi untungnya alhamdulillah interviewernya baik, jadi ngebolehin aku kayak keluar. Aku sampai keluar masuk 2 kali karena masalah gangguan yang suaranya nggak ada, terus linknya bermasalah gitu loh. Pokoknya koneksi aku buruk waktu itu. Jadi kalian harus bener-bener siapin laptop, HP, dan segala cadangan lah kalau kalian interview online. Terus masalah dokumen, waktu itu aku udah nyiapin segala dokumen asli. Dokumentasinya udah aku siapin karena di email nih bilang bakal ada pengecekan berkas. Tapi pas aku lagi interview, pengecekan berkasnya ini cuma ditanya jumlahnya aja gitu. Misalnya, apakah benar kamu ngupload sekian sertifikat gitu. Terus aku bilang, iya betul, perlu saya tunjukin atau enggak gitu. Terus kata interviewernya, oh enggak perlu, saya percaya sama kamu gitu. Jadi enggak perlu ditunjukin satu-satu ke layar tuh enggak, tapi cuma ini aja ditanya jumlahnya benar atau enggak dan apakah benar kamu ngupload dokumen ini, cuma kayak gitu aja. Habis itu langsung masuk ke pertanyaannya. Waktu itu aku pakai di email tulisannya bajunya casual gitu, tapi kalau aku waktu itu pakai gamis biasa sama kerudung pasmina biasa aja. Terus mulai waktu itu aku sempat nonton beberapa YouTube dari URD sebelumnya bilang kalau bisa kasih kesan yang bagus pas di awal gitu. Kayak apa ya? Yang bikin eye catching gitu buat kalian yang bikin interviewer tuh inget, oh dia orangnya ini gitu. Oh misalnya si A orangnya pas lagi interview kayak gini gitu. Jadi bikin sesuatu yang bikin eye catching kalian tuh teringat sama interviewernya. Dan salah satunya itu kalian bisa perkenalan diri kalian pakai bahasa Turki. Dan waktu itu aku juga ngikutin pakai bahasa Turki, walaupun waktu itu aku belum tahu bahasa Turki sama sekali. Aku cari-cari perkenalan singkat tentang diri kita pakai bahasa Turki. Waktu itu aku cuma nyebutin merhaba, nama aku, umur, sama aku orang Indonesia, ada gitu, udah kayak gitu. Terus udah selesai interview. Habis interview si interviewernya ini bilang kayak semoga sukses, semoga kamu bisa menjadi award di tahun ini gitu. Terus udah gitu have a good day, aku bilang thank you, have a good day, itu udah gitu udah selesai. Dan ada juga yang nanya, kak kita tuh nunggu giliran atau gimana sih, kita tahu award di lain atau enggak atau gimana gitu. Jadi kita ini cuma dikasih link aja, jadi kita nggak tahu siapa-siapa aja yang dapat interview online ini, kita nggak tahu siapa aja yang diundang untuk interview, kita nggak tahu sama sekali, cuma ada linknya aja. Linknya kita klik, habis itu nanti ada interviewernya. Oh ya, interviewernya itu kalau aku kemarin cuma 1. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang offline, kalau aku nggak salah ingat, kakak-kakaknya ini ada yang interviewernya sampai 4 orang. 3 orangnya ini wawancara, 1 orangnya pengecekan dokumen. Kalau kemarin aku cuma 1 aja. Terus ada juga teman-teman yang tanya, amalan apa sih yang aku lakuin pas aku ini sambil nunggu pengumuman wawancara, sambil nunggu announcement result, aku tuh ngapain aja gitu. Ada, kalau kalian mau ikutin boleh. Aku tuh kalau doa setelah sholat sunnah ataupun sholat wajib itu aku biasanya
baca sholawat Nabi, terus aku nggak tahu ini doa apa, tapi doanya itu sering dibaca sejak aku SMP. Allahumma ini as'aluka gitu lah, pokoknya kalian kayak ini hampir semua orang tahu deh doa ini. Habis itu aku doa kedua orang tua, aku memuji Allah, terus aku berterima kasih karena segala nikmat yang udah dikasih. Habis itu baru kita doa utama kita gitu. Nah, doa utama ini kan salah satunya tentang YTB. Aku dulu doa, ya Allah tolong berikan yang terbaik untuk perkuliahan hamba, dan tolong jadikan yang terbaik itu adalah menjadi URDI YTB 2020. Mungkin ini doanya kayak terkesan sedikit memaksa, tapi ini doa yang diajarin sama salah satu guru aku pas aku MTS, dan menurut aku ini kayak manjur banget sih, worth it banget. Jadi kalian boleh coba doa kayak gini. Terus habis itu kalian tutup sama sholawat Nabi lagi gitu. Oke, kayaknya segitu dulu untuk kira-kira pertanyaan apa aja yang keluar sama cara jawabnya gimana akan aku bahas di video selanjutnya. Oke? Jadi tunggu video selanjutnya. Thank you for watching and görüşürüz arkadaşlar.